Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru Gus Miftah usai viral. Sempat vakum, kini tampil perdana di Publix dan menangis sampaikan pesan ini. Sampai satu saat saya menyampaikan kepada beliau, ini pasti akan ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya sangat besar. Karena nggak mungkin perjalanan itu tidak ada aral, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Saat itu Bunda menyampaikan, kira-kira nopo nggih, Bah? Saya juga nggak tahu. Dan ternyata kemudian setahun kemudian Allah kasih jawaban. Seolah-olah Allah pengen mengatakan kepada saya, Miftah, kamu bukan siapa-siapa. Miftah, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan sombong. Kamu jangan besar kepala. Jangan merasa tinggi. Kamu besar karena aku besarkan, kata Allah. Kamu kuat karena aku kuatkan. Kamu mampu karena aku mampukan. Kamu bisa karena aku bisakan, kata Allah. Dan ternyata benar. Kabar terbaru Gus Miftah setelah beberapa waktu yang lalu viral dan sempat vakum selama sekitar 1 bulan, kini kembali tampil di hadapan publik. Momen haru terjadi saat Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah hadir di hadapan para jemaah pengajian mujadah di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Sebuah video yang memperlihatkan suasana pengajian yang dihadiri Gus Miftah kembali viral. Kali ini, pria berusia 43 tahun itu mengungkapkan apa yang dialaminya dan sempat menangis terlebih saat memimpin pembacaan sholawat nariyah. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bil adadin kulli ma'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu ia menduga akan ada sesuatu yang bersifat sangat besar di kemudian hari. Dan dugaannya benar. Setahun yang lalu saya menyampaikan ke Bunda, coba Bunda lihat, Bunda perhatikan perjalanan Abah 5 tahun terakhir begitu mulus, seolah-olah apa yang kita minta Allah kabulkan. Satu hal yang baru niat di dalam hati Allah kasih. Semuanya dibuat gampang oleh Allah.
Sampai satu saat saya menyampaikan kepada beliau, ini pasti akan ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya sangat besar. Karena nggak mungkin perjalanan itu tidak ada aral, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Saat itu Bunda menyampaikan, kira-kira nopo nggih, Mbah? Saya juga nggak tahu. Malam saya berdoa, siang Allah kabulkan. Pagi saya minta, sore Allah kasih. Saat itu kemudian kita berpikir, kok bisa semudah ini? Ada apa di balik itu semua? Dalam perjalanan kita banyak muhasabah dan introspeksi. Jangan sampai kemudahan-kemudahan dari Allah yang diberikan kepada kita justru menjadi istidraj. Menjadi satu hal yang tidak mengenakan bagi kita. Dan ternyata kemudian setahun kemudian Allah kasih jawaban. Seolah-olah Allah pengen mengatakan kepada saya, Miftah, kamu bukan siapa-siapa. Miftah, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan sombong. Kamu jangan besar kepala. Jangan merasa tinggi. Kamu besar karena aku besarkan, kata Allah. Kamu kuat karena aku kuatkan. Kamu mampu karena aku mampukan. Kamu bisa karena aku bisakan, kata Allah. Dan ternyata benar. Enggak sampai setahun kemudian ketemulah jawabannya. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Dari semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kemudian Allah kasih ujian dan cobaan. Pertanyaannya kemudian adalah, setelah semua itu terjadi, mana opsi yang mau kita pilih? Tetap melanjutkan kebaikan atau menyerah? Menurut jenengan semua, kira-kira mana pilihan yang paling bijak? Lanjut atau menyerah? Setiba di lokasi, Miftah sempat berpelukan dengan penyanyi Charlie. Pria yang memakai busana warna coklat itu kemudian duduk dan menyampaikan pesan kepada para jamaah yang hadir. Gus Miftah mengungkapkan perjalanannya selama 5 tahun terakhir terasa begitu mulus. Apapun yang ia minta, seolah-olah semuanya berjalan mudah dan apa yang dimintanya selalu Allah kabulkan. Ternyata setahun kemudian, Allah kasih jawaban seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada saya, Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa. Miftah, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan sombong. Kamu jangan besar kepala. Jangan merasa tinggi. Kamu besar karena aku besarkan, kata Allah. Kamu kuat karena aku kuatkan juga. Kamu mampu karena aku mampukan. Kamu bisa karena aku bisa, kata Allah, ucap Gus Miftah.
Dan ternyata kemudian setahun kemudian Allah kasih jawaban. Seolah-olah Allah pengen mengatakan kepada saya, Miftah, kamu bukan siapa-siapa. Miftah, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan sombong. Kamu jangan besar kepala. Jangan merasa tinggi. Kamu besar karena aku besarkan, kata Allah. Kamu kuat karena aku kuatkan. Kamu mampu karena aku mampukan. Kamu bisa karena aku bisakan, kata Allah. Dan ternyata benar. Miftah sudah menemui Sun Haji dan menyampaikan permintaan maaf. Ia juga mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang pandai, hanya orang yang pengen berbuat kebaikan dengan sedikit apa yang Allah titipkan kepada saya. Katakanlah yang saya sampaikan itu Anda anggap serius, bukan guyonan, walaupun Anda menyampaikan kepada saya bahwa itu murni guyonan. Katakanlah itu serius, saya memaki Anda. Saya hari ini minta saya dikisos. Bagaimana, Bah? Kalau memang kemarin candaan saya kalimat itu Anda anggap sebagai sebuah keseriusan, tolong maki saya dengan kalimat yang sama dari mulut jenengan. Beliau menolak. Saya bilang, tolong Anda maki saya dengan kalimat yang sama. Kalau kalimat goblok yang saya sampaikan itu sebuah makian, tolong maki saya dengan kalimat yang sama supaya hisab saya ringan, dihapuskan oleh Allah di akhirat. Akhirnya beliau menyampaikan, Miftah goblok, saya terima, sah. Dosa saya selesai, dosa karena Anda sudah memberikan maaf kepada saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jutaan orang di Indonesia yang memaki saya? Dengan kalimat yang tidak pantas, dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu. Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya. Karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. TikTok, kalau yang dimaki saya monggo nggak apa-apa. Bunda mungkin masih bisa menerima. Neng Meka punya dosa apa? Dimaki dengan sedemikian rupa. Saya bilang sama Bunda, sama anak-anak, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau satu kalimat goblok yang saya keluarkan membuat Pak Sun Haji dapat 1 miliar. Sekarang jutaan orang di Indonesia yang menggoblokkan kita, menggoblokkan saya, berarti Allah akan kasih triliunan. Maka sebagai tanda saya bersyukur karena saya dibully, dihujat, mulai malam hari ini sampai pengajian-pengajian berikutnya, setiap mujahadah saya undi umroh 1. Kenapa undian umroh? Syukuran dibully. Karena saya meyakini, karena Abah meyakini, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Apa yang Allah kasih, manusia semuanya menolak, maka pemberian Allah tidak akan pernah bisa dihentikan oleh penolakan manusia. Tapi sebaliknya, ketika Allah menolak, manusia mengendaki, maka penolakan Allah lebih kuat daripada kehendak manusia. Tapi yang kemudian Abah pikirkan adalah, saya bilang sama keluarga, kalau hanya persoalan saya pribadi, kami pribadi, keluarga pribadi, mungkin telah Allah cukupkan. Wa kafa biha min nikmah. Karena bagi kami, bagi kita semuanya, nikmat yang paling besar adalah
Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagimu ya Allah atas anugerah iman yang kau berikan kepada kami, dan cukuplah iman itu sebagai nikmat terbaik bagi kami ya Allah. Kula mboten wedi. Saya tidak pernah takut. Tapi di saat yang sama, saya kemarin di Madinah ketemu seorang bapak-bapak sepuh. Saya sudah menutup kepala dengan topi, menutup mata, menutup muka dengan masker. Beliau datang ke belakang, meluk saya dari belakang. Gus Miftah, jangan berhenti. Gus Miftah harus lanjut. Jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg. Kula jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg. Maka malam hari ini kula nyekseni, saya melihat atas kehadiran jenengan semua, atas kerawan jenengan pada malam hari ini, meyakinkan saya bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asadili. Qala Sayyidi Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Sayyidi Syekh Imam Abil Hasan Asadili beliau menyampaikan, seseorang itu atau seorang alim itu belum sempurna di makomnya ilmu sehingga dia dicoba dengan 4 perkara. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai, hanya orang yang pengen berbuat kebaikan dengan sedikit apa yang Allah titipkan kepada saya. Beliau menyampaikan akan ada 4 cobaan yubtala bi arba'in untuk menyempurnakan derajat dan makom seseorang. Yang pertama, syamatatil a'da. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan sampai dia pernah dihina oleh para musuh-musuhnya. Maka hakikat penghinaan itu sebenarnya bukan merendahkan dirinya, tapi justru merendahkan mereka yang mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya. Pak Son Haji datang ke pondok. Saya bilang,
Pak Son, kalau harus ada kisos, katakanlah yang saya sampaikan itu Anda anggap serius, bukan guyonan. Walaupun Anda menyampaikan kepada saya bahwa itu murni guyonan, katakanlah itu serius, saya memaki Anda. Saya hari ini minta saya dikisos. Bagaimana, Bah? Kalau memang kemarin candaan saya kalimat itu Anda anggap sebagai sebuah keseriusan, tolong maki saya dengan kalimat yang sama dari mulut jenengan. Beliau menolak. Saya bilang, tolong Anda maki saya dengan kalimat yang sama. Kalau kalimat goblok yang saya sampaikan itu sebuah makian, tolong maki saya dengan kalimat yang sama supaya hisab saya ringan, dihapuskan oleh Allah di akhirat. Akhirnya beliau menyampaikan, Miftah goblok saya terima, sah. Dosa saya selesai, dosa karena Anda sudah memberikan maaf kepada saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jutaan orang di Indonesia yang memaki saya dengan kalimat yang tidak pantas, dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu? Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya, karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. Yang pertama, amin. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rob, banyak orang di luar sana menganggap saya tidak berbakti dengan kedua orang tua saya. Saya dianggap menyanyiakan kedua orang tua saya. Apakah itu hak atau batil hanya orang tua saya dan Engkau yang tahu ya Allah. Malam hari ini saya memohonkan kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni kesalahan mereka, ampuni kekhilafan mereka ya Allah. Kemudian saya lanjutkan amin. Yang ketiga, kemudian saya mengangkat tangan kembali berdoa sebelum tidur, ya Allah ya Rob, malam hari ini kami mohonkan kepadamu, ampuni semua dosa-dosa orang yang mencintai saya ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang menyayangi saya ya Allah, ampuni dosa-dosa semua orang yang mendukung saya ya Allah, amin. Sampai doa ketika itu Bunda masih bisa mengaminkan dan mengiyakan doa saya. Sampai kemudian yang keempat, saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah, ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah, ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu Bunda protes sama saya, kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Bunda, Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Bunda protes sama saya, enggak, Abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Toh kemudian yang kita lakukan Allah kasih hikmah. Begitu banyak hikmahnya. Pak Son Haji kaya, sekarang banyak orang lewat di depan pondok, Gus Miftah tolong goblokan saya. Gus kula pengen digoblok-gobloke. Gus mang dadeke kula kaya Son Haji. Malah santri saya bilang, Pak, kalau tahu digobloke Abah jadi kaya, mbok kula duyuwi mawon mboten napa-napa, Pak. Jenengan kabeh ra perlu tak gobloke, muga-muga sugih kabeh.
Tidak akan pernah sempurna makam dan kedudukan seseorang sehingga dia pernah dimaki, dihina, dibully, dihujat oleh musuh-musuhnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, semua orang yang menghujat saya tidak pernah saya anggap sebagai musuh saya. Semua orang yang pernah membuli saya tidak pernah saya anggap sebagai orang-orang yang berhutang dosa kepada saya. Karena saya meyakini du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Tadi nyuwun sewu, semarah-marahnya kita jenengan semuanya atas peristiwa ini, tolong jangan pernah berdoa jelek untuk orang lain. Karena doa kita kepada orang lain itu seperti halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka saya tidak pernah berani mendoakan orang lain menikah lagi. Kemudian yang nomor kalih, apa ujiannya untuk menjadi orang besar? Wa malamatil asdiqa, diolok-olok bahkan oleh saudara dan sanaknya sendiri. Orang akan sempurna kemuliaan dan makom serta kedudukannya kalau pernah merasakan wa malamatil asdiqa, dia pernah diolok-olok, diece, dipaido bahkan oleh temannya sendiri. Santri-santri laporan sama kita, bah, ini bahkan orang yang pernah kita bantu, bah, sekarang mengolok-ngolok abah. Iki konco dewe, bah, sekarang ngolok-ngolok. Ya saya jawab, kalau dia ngolok-ngolok berarti bukan konco dewe, tapi koncone wong liya. Orang yang kita bantu, nggak punya duit kita kasih duit, punya masalah kita selesaikan masalahnya, nyalon kita bantu pencalonannya. Begitu jadi ikut mengolok-ngolok. Kok jenengan luwih galak santet mawon bah niku pripun? Bunda ini nggak berani buka HP Bapak Ibu. Sekali buka HP langsung masuk WA 3.000 4.000. Postingan di Instagram, di TikTok, kalau yang dimaki saya monggo nggak apa-apa. Bunda mungkin masih bisa menerima. Neng Meka punya dosa apa? Dimaki dengan sedemikian rupa. Saya bilang sama Bunda, sama anak-anak, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau satu kalimat goblok yang saya keluarkan membuat Pak Son Haji dapat 1 miliar. Sekarang jutaan orang di Indonesia yang menggoblokkan kita, menggoblokkan saya, berarti Allah akan kasih triliunan. Maka sebagai tanda saya bersyukur karena saya dibully, dihujat, mulai malam hari ini sampai pengajian-pengajian berikutnya, setiap mujahadah saya undi umroh 1. Kenapa undian umroh? Syukuran dibully. Sing kene kurang ajar, lah ngono muga-muga apa dibully terus. Ini sebelum kejadian huru-hara kemarin itu. Saya ada juga. Pak Dandrem ada juga waktu itu Pak Dandrem. Nih Pak Dandrem saksi nih. Kalau konco-konco nih kok. Pak Bas nih kok. Dereng tau napa? Kowe bakal apa? Baksomu nang ndi? Ya wis baksomu tak tuku kabeh kono.
baksomu, sing bakso kae. Sing nyeluk bakul es apa? Trauma aku. Oh, aku mungkin ngenteni to. Ya. Alah bono aku dijebak meneh. Sak durunge tak tuku, kowe tak kandhani dhisik kene, jejero kene ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki kok ya ana dawane kaya ngene iki. Sing nemburi rasa maju dhisik, ndak ngrusui jamaah. Ora apa-apa. Kula saniki metakon jenengan kabeh. Bocahe ndolop. Oh, Pak Sonaji kalau dia namanya ndolop. Saya kita takon, aku ingin nyekel sirahe Pak Sonaji di masalahke jenenge wong tua ditemekni ndase, tak takon. Gus Miftah umure 43, Sonaji umure piro? 37. Berarti lak kula ndemok sirahe niku nyuwun sewu. Lak padha karo nyekel adine ta? Nggih napa mboten? Niki saksine niki. Oh, mukanya tua. Pinter. Saya iki tak takon bakul-bakul iki. Tradisi kiai ning panggung mborong bakul-bakul sing pertama sapa? Mangreklamasi Pak. Kula tak takon meneh, tradisi sing gaweane borong-borong teng panggung dari awal dulu sinten sing pertama kali? Saya ingin ini lho, iki usine wae. Bakule kabeh tak tuku ora apa-apa. Pesenku siji, rungokno tenan iki. Niatmu ki dodolan nggon pengajian, tetep golek nafkah sing halal kelawan dodolan, bukan jualan melas. Setuju? Kamu cari nafkah sangat saya hormati. Ini adalah pejuang ekonomi. Nggih napa mboten? Tapi niatnya tolabul halal, jangan jualan belas kasihan. Eman nafkah nggih anak bojomu le. Nggih napa mboten? Wes, kabeh tak tuku ora apa-apa, tapi pesanku ki mau, ojo niat jualan belas kasihan, tapi tolabul halal. Iki bakule pop mie barang ki yo ngopo iki? Dibagi-bagi. Iki long dihitung long, Yuda dihitung, kita dihitung. Sing dodolan. Sing jujur ya, duwene 10 ngomong 10, duwene 20 ngomong 20.